Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berjumpa lagi dengan saya, artis yang sangat tidak terkenal, jelek dan kadangkala ngangeni juga. Selamat siang para miliarder yang saya banggakan, siswa-siswiku di SMA Negeri 1 Bantar Kawung yang lagi gandrung belajar tentang komputer, khususnya aplikasi perkantoran dasar. Ngopi bos? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat, membopong, menjunjung materi lanjutan dari ekstra komputer hari kemarin ya, yaitu masih seputar Microsoft Word. Kemarin kita sudah membahas atau sudah belajar tentang Microsoft Word, bagaimana membuat watermark ya, membuat header, footer, page layout dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau berbagi materi ekstra tentang bagaimana cara membuat mail merge di Microsoft Word. Ada yang tidak tahu tentang mail merge? Mail merge itu adalah salah satu fasilitas di Microsoft Word untuk mailing atau membuat surat atau mengirim undangan secara kolektif dalam satu file. Ini tentunya sangat tidak asing sekali bagi para pengguna Microsoft Word dari berbagai versi. Kebetulan pada hari ini saya menggunakan Microsoft Word versi 2013. Office 2013. Oke, saya buka terlebih dahulu. Kaku ya, enaknya ngopi dulu bro, karena ngopi itu adalah sebagian dari kenikmatan yang harus kita nikmati. Kalau nggak ngopi nggak asik, maka hidup ini perlu ngopi. Nah ini contoh kopi ini, contoh bunyi kopi. Segarnya luar biasa kalau sudah ngopi. Baik, saya lanjutkan para siswa-siswaku, pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di kutub utara maupun di kutub selatan. Ini adalah tampilan Microsoft Word ya. Nanti kita akan belajar membuat mail merge. Oi, afwan, aktub bil lughatil arabiyah ya. Sabdal ila lughatil Indonesia awalan. Cara membuat mail merge. Nah, oke, ini adalah materi yang sudah tidak asing ya, pemirsa yang budiman ya. Ini semuanya yang pernah belajar Word itu mesti nanti akan menyentuh materi yang ini. Mail merge. Bagus ya. Santai saja bro. Oke, mail merge. Nyari tag yang rada keton jelas. Nah ini. Oke, mail merge. Oke, mail merge itu nanti akan berurusan dengan menu namanya mailings ini ya. Nah ini mailing. Ini nanti yang akan kita gunakan ya, fasilitas ini yang nanti akan kita gunakan untuk membuat mail merge. Saya contohkan misalnya dokumen yang sudah pernah saya buat. Oke, sekarang saya buka open. Nah, misalnya di sini ada undangan 40 hari ini. Saya akan mengundang
beberapa orang tetangga ya. Nah ini kalau sudah seperti ini tandanya sudah ada mail match-nya. Saya hapus dulu biar nggak bingung ya. Ini Tikuaryo mau mengundang tetangga-tetangganya untuk acara apa, matang puluh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mbak? Saya tutup dulu ya. Silakan masuk, silakan Mbak. Ya, silakan masuk. Oke, break dulu ya bro. Break dulu. Stop. Oke, break sebentar. Nah, nanti kita akan membuat mail match ya. Jadi undangan ini Mokhtar ini nanti akan mengundang beberapa orang ya, beberapa orang yang kita undang ya. Di sini nanti kita pada yang terhormat Bapak atau Ibu Saudara, nanti saya akan di sini ya. Ya, undangannya satu, nanti mungkin akan ada orang banyak yang akan kita undang. Caranya bagaimana? Caranya silakan klik mail ya. Ini mailing. Nah, ini ada beberapa menu. Ada star match, ini letter, berarti ini yang saya pakai ini ya. Bisa untuk email message, amplop juga bisa ya. Jadi nanti satu lembar, tapi nanti kita ngeprint banyak ya, sesuai dengan undangan yang orang yang akan kita undang, atau label ya, biasanya kita pakai label ya, boleh. Nah ini ada select recipient. Nah ini nanti ada 3 pilihan ya. Yang pertama tip new list. Ini kita menulis orang yang akan kita undang satu persatu ya. Nih, kalau kita belum punya datanya berarti kita akan ngetik satu persatu. Kemudian yang kedua ada use an existing list ya. Kita akan menggunakan data yang sebelumnya sudah kita ketik. Nah, biasanya dengan menggunakan Microsoft Access ya, kita ketik ya. Atau just from Outlook kontak ya. Ini manakala kita akan mengundang lewat email ya, Microsoft Outlook. Di semua yang sudah terdata di email kita, Microsoft Outlook kita, itu nanti bisa kita undang ya. Bisa kita undang dengan kontak-kontak yang ada. Tentunya ini dengan menggunakan fasilitas internet ya. Oke. Kemudian ada edit ini. Ini adalah contoh orang-orang yang sudah saya data ini ya, karena saya sudah mendata ini. Nah ini mengedit ya, jadi mengedit misalnya ini ada yang perlu kita hapus atau ada yang perlu kita tambahkan ini ya, ini perlu ditambahi, ada orang yang belum terdata kemudian kita pengen menambahkan lagi, maka kita bisa menambahkan di sini ya, tinggal di sini aja terus edit. Nah, kemudian nanti ada insert merge ya, ini nanti untuk memasukkan ya. Nah, untuk memasukkan ini kebetulan saya hanya ngambil 2 tok ya, nama pertama dan alamat ya. Nah, jadi ini 2 ya, nanti akan kita gunakan ya. Kemudian berikutnya ini yang penting lagi, ini ada 78, ini kebetulan saya sudah mendata 78 undangan ya, orang-orang yang saya mau undang itu ya. Nah, tapi ini belum saya masukkan sehingga preview resultnya belum aktif ya, ini karena ini saya belum memasukkan ininya. Nah, ini ya, oke. Nah, kemudian ada finish, ini untuk mengakhiri ya, mengakhiri berarti nanti di finish itu ada edit individual ya.
mengedit, terserah kamu ya. Finish, ini ada print dokumen, berarti nanti akan kita cetak dokumen atau akan kita kirimkan via email ya, bisa boleh lewat email atau boleh juga kita print dokumen ya, di print. Oke, kalau undangannya bentuknya kertas berarti harus kita print, kalau bentuknya email berarti kita email. Oke, kita langsung lanjut saja. Anggap saja baru pertama kali membuat mail merge ya, sehingga kita harus mengetik data satu persatu. Caranya select recipient type new list. Nah, ini perhatikan, ini type new list. Nanti saya akan menggunakan data yang sudah ada, tapi saya akan memandu saja untuk ini ya. Ini ada title, fish name ya, fish name sampai pada email address ya, email address ini yang sudah disediakan oleh Microsoft Office Word 2013 dan kawan-kawan ya. Kita bisa mengeditnya, misalnya kita hanya membutuhkan nama depan kayak saya tadi ya, tidak perlu nama belakang ya, terus tidak perlu perusahaan karena yang akan kita undang adalah tetangga-tetangga sendiri ya, sehingga tidak ada perusahaannya, jadi mungkin akan kita hapus ya. Caranya kita lari ke delete, yang tidak kita butuhkan itu kita hapus, delete entry, sorry custom column, sorry ya, custom column, sorry salah ya, ke custom column ya, ini. Kalau delete entry itu untuk menghapus ini menghapus ini, misalnya ini ada satu baris yang tidak ingin kita tampilkan, kita hapus ya. Nah, ini beberapa kolom ini ya yang sudah disediakan oleh Microsoft Word 2013. Sekiranya kita tidak membutuhkan, maka kita boleh menghapusnya. Misalnya kita tidak butuh title, kita pakai last name, itu kita boleh pakai, boleh tidak. Misalnya ini company name ya, tidak perlu, kita delete aja. Yes, alamatnya cuma satu, nggak perlu dua, delete aja. Yes ya. Nah, kota perlu, boleh. Misalnya nggak perlu, negara nggak perlu, semuanya sudah tahu karena se-Indonesia semua ya. Kode pos kita tidak butuh misalnya, oke kita hapus. Country, region, kita tidak butuh, kita hapus. Telepon tidak butuh, kita hapus. Ini tidak butuh, kita hapus. Email tidak butuh, kita hapus. Ya, jadi kita hanya membutuhkan 5, 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 saja. Kita oke. Nah, sehingga di sini secara otomatis 1, 2, 3, 4, 5, hanya ada 5, yang tadinya banyak 5 ya. Untuk memasukkannya kita bisa ketik ke ini untuk menambahkan, new entry untuk menambahkan, jadi nanti di bawahnya ada. Nah, ini delete untuk membuang. Nah, ya. Nah, ini find untuk menemukan, misalnya pengen nyari nama Wasto di mana. Nah, kita new entry. Pertama misalnya kita akan mengundang Dr. Tokle. Nah, Tokle. Nah, misalnya ini ada gelar belakangnya, nama belakang juga boleh, tapi kita kasih gelar aja wis. Tokle MPD misalnya. Alamat Jalan Raya Bantar Kawung misalnya. Bantar Kawung kilometer 9. Nah, kota Brebes misalnya. Oke. Tuh, ini satu sudah kita buat ya. Dr. Tokle MPD. Nah, oke. Yang kedua, kita buat lagi, misalnya kita ngundang Hajah Sopuro misalnya. Hajah Sopuro Al Indonesia misalnya, Al Arabi misalnya, wong Arab misalnya. Alamat Jalan Raya
Kauman, nomor 3 kota misalnya Purwokerto. Tambah lagi misalnya kita ngundang juga Profesor Sumanto misalnya, PhD. Nah, misalnya ini banyak kecil ya. Oh salah, tulisannya kayak apa ya? Jangan PhD lah, kayak mangen temen. MSc misalnya, wes. Ya oke. Jalan alamatnya misalnya Perum, goyang kiri goyang kanan, goyang kiri nomor 3 16 misalnya, kayak Buya Robert Batuk. Ini Semarang misalnya. Tambah lagi new entry misalnya Ustad. Nah, biasanya UST ya, UST Ustad siapa ya, Ustad Wasto misalnya. Nah, nggak ada nama akhirnya. Alamatnya Watumas misalnya, Watumas nomor 15 ya, Purwokerto. Oke, setelah itu, setelah semua sudah tertulis di sini, kemudian kita klik OK. Oke, nah ini kita kasih nama. Ya, misalnya ini data yang sudah, ini database saya yang sudah ini, ya yang sudah dibuat. Ini misalnya kita undangan 40 hari. Oke, kita save. Jam pira ini ya? Hampir jam 11 menjelang Jumatan. Oke. Oke ya. Jadi sudah. Kemudian ini saya hapus saja. Saya hapus karena yang saya undang itu tidak sampai 78 tadi ya. Kemudian setelah data sudah masuk ya, kita klik di sini di kepada ya, karena kepadanya kebetulan berada di sini ya. Kemudian kita klik insert merge file ya. Sorry, kita ini dulu, kita gunakan dulu use. Setelah tadi ketik kita unuse exiting list. Oke, kita panggil ya. Kemudian ini tadi yang kita buat. Oke ya, jadi setelah kita mendata semuanya tadi yang sudah kita data, kemudian kita panggil select recipient, use an exiting list. Tadi namanya undangan 40 hari, kita klik set, kita open. Nah, oke, sudah ya. Nah, kita lihat ini ada 4 orang yang kita undang ya, tapi kita belum masukkan ke sini ya. Ini kita bisa lihat dulu. Oh ya, ternyata ada 4 orang yang kita undang. Oke, biar bisa tampil, biar bisa di print 4-nya. Kalau kayak gini saya print langsung, maka nanti ini kosong ya, dicetak kosong, keluar 4 tapi kosong, siapa yang diundang nggak ada. Nah, maka perlu lari ke insert match field, kita klik. Nah, ini kita masukkan satu persatu. Title. Oke, titlenya biasanya title itu berdampingan dengan nama. Masukkan lagi satu persatu. First name, nama depan. Biasanya nama depan juga berdampingan dengan nama belakang. Insert lagi last name, nama belakang. Oke. Kemudian address line, ini biasanya posisinya ada di bawah. Set, kita enter ya. Kemudian kita klik address line, set,
biasanya dengan kota juga nyambung. Insert city. Ses. Oke. Nah, ini sudah masuk kalau kayak gini. Kita lihatnya di mana? Sekarang coba kita lihat di preview result. Klik. Nah, ini Dr. Tokle MPD. Ya. Klik Dr. Tokle MPD. Tinggal kita geser nomor 2. Haja Sopuro Al-Arabi masuk. Berikutnya Profesor Sumanto. Nah, masuk. Berikutnya ya, Ustadz Wasto. Oh, kan ini jadi sudah rubah-rubah ini. Oke. Nah, ini biar ke tengah kita blok, kemudian ke home biasa kita posisikan di tengah semua. Oke. Kita kembali ke mailing. Coba kita lihat preview result. Nah, ini Ustadz Wasto. Dari awal Profesor Sumanto, Haja Sopuro. Nah, ini Dr. Tokle MPD. Ya, ini. Nah, ini mail marge sudah masuk. Sekarang langkah berikutnya kita tinggal kita cetak. Jika kita punya print, misalnya langsung kita print dokumen. Nah, ini ada pilihan mau di print semua, all, atau misalnya ada yang tidak mau kita print. Boleh, misalnya 1 sampai 3 saja. 1 sampai 3 misalnya ini. Kita klik OK. Tapi kalau semua berarti kita klik all. Kita semua aja all. OK. Nah, oke. Ya, oke ya. Nah, ini kalau ini printernya kita pakai apa silakan dipilih ya. Kita pilih, kalau kita klik option kita klik OK, berarti nanti langsung akan mencetak sejumlah undangan yang tadi kita buat ya. Nah, misalnya saya mau menyimpan dulu dalam bentuk PDF, boleh Boxit ya, saya simpan dulu dalam bentuk PDF. Oke. Saya kasih nama ini model undangan 40 hari jilid 2 misalnya, karena sudah ada yang PDF jilid 2. Nah, misalnya saya save di dokumen ya, save di dokumen. Oke ya, save. Ini kalau di Word-nya itu hanya ada 1 lembar ya, di Word-nya hanya ada 1 lembar. Jadi 1 lembar tok, tapi nanti bisa kalau di print bisa keluar sejumlah 4 karena kita ngundangnya 4 orang. Tapi kalau saya save tadi di PDF itu jumlahnya, nah mana yang jilid 2 set ini jumlahnya sesuai dengan undangan ya, jumlahnya sesuai dengan undangan. Ada berapa? 4. Nah, ini 4 lembar ya, jadi jumlahnya ada 4 lembar. Nih, kalau di Word-nya hanya 1. Tapi kalau sudah dirubah menjadi PDF atau dicetak, itu nanti akan berubah menjadi sesuai jumlah yang kita undang. Ya, oke, ini versi PDF-nya. Barangkali kita mau menyimpan dalam bentuk PDF, ya boleh. Kemudian kita tutup. Set. Ya, kita kembali ke Word, ya. Ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya, sangat gampang sekali untuk membuat mail match ya. Kalau nanti suatu saat kalian akan membuat undangan baru yang bukan ini ya, nanti misalnya yang akan kita undang itu masih sama orang-orang yang sama ya, kita bisa select aja langsung new exiting ya, tinggal kita pilih mana orang yang nanti akan kita undang. Atau kita misalnya sebelumnya sudah pernah mendata ya, misalnya jadi kepala desa mau ngundang seluruh warganya ya, kita kalau satu persatu diketikkan pegel atau ditulis tangan pegel ya, tapi kita sudah punya data ya, tinggal ambil aja terus di open ya, sehingga nanti kita hanya 1 lembar ya, tapi nanti di print sesuai dengan orang yang akan kita undang ya. Daripada kalian mengcopy paste ini menjadi 40 atau berapa kan capek, atau kalian
mengeprint satu-satu, ganti nama kan repot. Maka fasilitas Smile Match di Microsoft Word itu sangat membantu. Oke, kira-kira seperti itu tutorial sederhana materi ekstra untuk membuat Smile Match ya pada pertemuan yang ke-10 ini. Oke. Terima kasih, kita lanjutkan pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.